dari Nur Puspitasari, mahasiswa. Apakah kita boleh mempercayai Google yang tidak ada hukum dasar agamanya tanpa bertanya kembali kepada orang yang sudah ahli atau kiai? Ada hadis rujukan begini. Umat Islam waktu itu mempertanyakan kepada Nabi bagaimana dengan berita-berita yang datang dari orang Israel. Dalam tafsir namanya Israiliyat, yang datangnya dari orang Israel yang masuk Islam ya. Kan yang banyak berita-berita tentang Nabi itu dari mereka, dari orang Israel, orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang masuk Islam. Bagaimana Nabi kita itu? Boleh enggak percaya sama omongan mereka ya. Nabi kemudian bersabda, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walau satu ayat. Ulama menafsir walau sedikit. Wa haditsu an bani Israila wala kharujan, ceritakan dari Bani Israel yang dimaksud ahli kitab tadi. Kalau sekarang ya orientalis mungkin ya. Wala kharajatin, dan tidak ada dosa ya. Maka tisuan bali Israel wala kharaja. Faman kadzaba alim ta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang membawa aku dengan sengaja, maka silakan menyediakan tempat duduknya di neraka. Itu artinya apa? Boleh menerima berita dari siapapun, tapi harus disaring. Boleh Anda menerima dari orang Bani Israel, waktu itu memang banyak membawa berita kepada Islam ya. Tetapi ingat ya, harus diseleksi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya. Wahai orang yang beriman, ketika datang kepada kalian orang yang fasik itu juga melanggar ajaran agama, termasuk bohong, dusta ya. Binaba'in membawa suatu berita, termasuk wartawan ini ya, membawa berita, memuat berita, fatabayyanu, maka check and recheck, perjelas ya, harus dikonfirmasi benar apa enggak ya. Maka di Google sama, Google itu adalah bukan lembaga pentaskheh berita. Google itu cuma ya almari. Di situ ada loker-loker. Jadi ada orang titip sepatu masuk loker, ada orang titip kunci masuk loker, ada orang titip HP masuk loker. Google nggak bertanggung jawab kecuali ada komplain dari para penggunanya atau pihak yang tidak. Misalkan di situ orang titip kotoran, terus yang dekat lemari komplain, Google yang punya lemari kamu ya, ini ambune telek PT dititip, baru dikeluarkan oleh Google, oh ini loker ini ternyata telek PT. Sama, dulu saya pernah memberi saran atau setengah mengingatkan kepada orang yang di Jakarta yang mungkin masuk lembaga pentaskheh Al-Quran apa, itu kok Al-Quran digital kok banyak yang nggak pas. Dia bilang gini, itu lembaga pentaskheh sudah pernah ya dikomplain oleh para pengguna ya, masyarakat ya begini, itu sudah hak Google, kita nggak bisa mencabut itu. Yang bisa mencabut adalah Google. Jadi kita kirim surat kepada Google bahwa ini keliru. Nah, baru Google mencabut aplikasi tersebut. Jadi sekali lagi, di Google itu adalah tong sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir kadang-kadang ya. Atau kayak pasar di situ. Jadi Google itu kayak pasar berita ya kali ini. Jadi namanya pasar itu ya. Ada daging masih seger, ada daging es-esan, ada daging busuk, ada sayur masih seger, ada yang sayur sudah busuk, bahkan ada yang sayur yang nggak jelas
dari mana sumbernya. Sama, Google sama. Jadi ada berita yang di situ mungkin ada bukunya ya, ada buku, ada artikel yang bagus-bagus, ada skripsi atau tesis yang dimasukkan di situ ya, diupload ya, ada karya ilmiah ya, jurnal keilmuan, ada yang tugas mahasiswa di situ ya. Biasanya anak-anak itu sering download tugas yang mirip dengan yang ditugaskan oleh dosennya. Tapi kalau saya biasanya saya lihat autornya ini orang lain, berarti bukan buatan dia ya. Jadi dia cuma download, copy paste gitu aja, diganti namanya sudah jadi. Jadi saya tahu ini downloadan atau enggak itu dari autornya. Jadi sekali lagi menurut Islam ya, harus kita cek berita itu. Google juga sama, apalagi kontennya agama ya, harus kita lihat sumber yang valid ya. Valid ya. Ada hadis yang mengancam orang yang selalu menyebarkan berita bohong ya. Apa yang dengar sampaikan, apa yang dengar sampaikan itu. Kafa bil mar'i ithman ayuhaddisa ya. Bikulli ma sami'a, cukup dosa ya. Cukup dinilai dosa. Ayuhadditsa bikulli ma sami'a, apabila orang itu menceritakan sesuatu yang ia dengar ceritakan, itu bisa menanggung kebohongan dan menanggung dosa. Maka hati-hati. Google juga sama, harus kita lihat berita apa ini. Kalau agama kok meragukan ya, sumbernya enggak jelas ya, harus kita tanyakan kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikri, orang yang ahli, kalau kalian tidak mengerti. Jadi sekali lagi, Google itu adalah kayak lemari atau kayak pasar yang isinya macam-macam. Ada orang baik, ada orang buruk, ada copet, ada orang duit ya, kayak orang nggak duit ya di situ. Nah, sekali lagi tetap harus kita cek. Boleh nggak tentang hadis misalkan di situ. Sekali lagi banyak hadis yang dipotong. Kayak hadis kuno itu dipotong ya. Dipotong ya. Ya saya kira sama dengan percetakan lah. Saya sering ngoreksi LKS di sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya sekedar LKS, buku pegangan itu sebagian ya ada yang salah, terutama hadisnya. Yang sering salah itu hadis. Kalau Quran mungkin langsung copy paste bisa, tapi yang hadis kan perlu harokat, perlu kemampuan untuk menerjemah, itu sering ada yang salah, terutama huruf Arabnya, teks Arabnya. Maka hati-hati dengan buku terjemah. Maka biasanya kalau saya menasihati ketika ditanya anak saya untuk baca buku itu, apa rambu-rambunya? 1, lihat pengarangnya. 2, siapa yang beri kata pengantar. 3, siapa percetakannya yang nyetaknya. Jadi kalau percetakannya abal-abal, percetakan murah-murahan, itu bisa dipastikan bukunya kurang bermutu. Tapi kalau bulan bintang biasanya pasti buku-buku ilmiah. Karena apa? Kalau di Mesir namanya muhakkiknya, penelitinya atau pentasyihnya itu orang-orang besar dan dibayar. Jadi percetakan kalau di luar negeri itu ada namanya muhakkik, penelitinya, korektornya lah, editor juga termasuk. Ya itu biasanya ada yang editor beneran, maksudnya kerja, ngoreksi, dibayar. Ada yang cuma namanya dicantumkan untuk membuat laris bukunya. Jadi namanya muhakkik yang apa, cuma formalitas, murah bayarnya. Karena apa? Cuma namanya dicantumkan. Nah, biasanya kalau kitab-kitab agama, hadis carilah di sumber aslinya, kutubus sittah ya. Jadi sekali lagi cari di sumber asli. Nomor 2, jangan percaya pada satu situs atau satu buku. Harus baca yang lain, karena buku satu bisa membetulkan buku yang lain ya, memberi wawasan kita. Jadi sekali lagi jangan baca satu buku. Saya pernah didatangi oleh seorang dosen yang marah-marah
karena dia melihat satu buku, kebetulan waktu itu tentang NU. Saya lihat gambarnya itu orang tanpa kepala. Dia marah-marah. Lah, Bapak sudah baca isinya? Belum loh. Kok bisa bisa marah-marah? Katanya buku ini nggak bener. Dari mana? Baca aja belum, kok sudah marah-marah? Itu contohnya orang. Jadi kadang kita ini malas baca. Jadi saya ingat nasihat pemulung ya. Ada dokter yang pemulung. Jadi dulu kena masalah politik ya. Ya, saya lupa namanya, itu di hitam putih waktu itu ya. Jadi pemulung ini dokter, menguasai 8 bahasa lah, bahasa Inggris pintar ya. Menjadi pembicara internasional dia juga. Tapi di sini menjadi pemulung. Nah, itu sekarang menggiatkan nulis buku dan membuat perpustakaan. Bahasa dia, di luar negeri itu orang banyak baca ya. Maka dia menyarankan atau menggerakkan dengan keinginannya, ia menggerakkan nanti orang mau baca, mau berpikir, dan mau menulis. Menulis itu terakhir ya. Minimal mau baca bisa, mau menganalisa, mau memahami, terakhir baru menulis. Itu pemulung. Jadi sekarang ini membuat perpustakaan dari hasil mulung sebagian dan dari tulisannya sendiri. Jadi pemulung yang banyak menulis buku ini saya kira antik. Perlu dicontoh, walaupun pemulung masih menyempatkan waktu untuk menulis. Jadi menyebarkan ilmu. Saya kira itu. Jadi untuk berita apapun harus dicek. Baik dari TV, dari Google, dari apa saja ya. Ya, kalau dulu namanya surat kaleng, hati-hati istri dapat surat kaleng, bisa ngamuk kepada suami dan akhirnya kecewa, sedih, ya, menyesal karena apa? Ternyata suratnya surat kaleng yang fitnah. Kalau sekarang berita hoax, atau hoax ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.